Negara jiran kepanasan sejak Prabowo menang jadi presiden. Dengar baik-baik. Setiap kali ada gesekan antara Indonesia dan Malaysia, selalu ada narasi yang dibuat seolah-olah Indonesia ini pihak yang salah. Lalu mereka dengan percaya dirinya bicara soal bantuan dari Inggris. Seakan-akan kalau ada konflik, Indonesia langsung ciut, "Hei, kita ini bukan bangsa yang gampang ditindas." Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, mari kita luruskan. Indonesia nggak pernah ingin perang dengan Malaysia. Sejarah mencatat, kita ini bangsa yang selalu mengedepankan diplomasi. Tapi, jangan pernah anggap itu kelemahan. Diplomasi kita bukan karena takut, melainkan karena kita menghargai hubungan baik. Tapi kalau ada yang coba-coba menindas atau merendahkan, itu cerita lain. Lalu, ada yang bilang, ada jutaan rakyat kalian yang masuk ke Malaysia. Jika kami mengusir mereka, bagaimana jadinya? Lucu, seolah-olah itu ancaman bagi Indonesia. Kita kasih tahu, para pekerja migran Indonesia di Malaysia itu tenaga yang justru membangun ekonomi mereka. Dari sektor konstruksi, perkebunan, sampai jasa. Coba kalau mereka nggak ada, siapa yang bakal kerja? Ini fakta. Jangan sok mengancam seolah-olah Indonesia bakal hancur tanpa Malaysia. Insiden di Laut Tarakan, Agustus 2023, membuktikan ada masalah serius di perbatasan. Nelayan Indonesia ditembak oleh aparat Malaysia. Alasannya? Mereka diduga bagian dari penyelundupan. Oke, katakanlah begitu. Tapi logis enggak? Mereka nelayan, cuma bawa parang buat jaga diri dari laut? Masa iya bisa melawan aparat yang bersenjata laras panjang? Kalau ada yang kabur, harusnya ditembak peringatan, bukan langsung ke tubuh. Ini yang kita pertanyakan. Kenapa main hakim sendiri? Di mana asas keadilan? Dan lihat betapa angkuhnya pernyataan ini. Kami tidak ingin mendengar suara binatang dari negara jiran. Jika ingin mengirimkan seseorang ke sini, kirimlah yang lebih cerdas. Begini, kalau Anda mau bicara soal kecerdasan, mari kita lihat fakta sejarah. Indonesia ini punya sejarah intelektual yang jauh lebih panjang dari Malaysia. Dari era Majapahit, Sriwijaya, sampai zaman modern, Indonesia melahirkan pemikir, ilmuwan, dan pemimpin kelas dunia. Jadi sebelum merendahkan, pastikan dulu apakah Anda benar-benar lebih unggul. Lalu ada lagi propaganda yang beredar. Jika perang terjadi, Inggris akan membela Malaysia. Jangan kaget kalau kapal selam nuklir Inggris sudah ada di Selat Malaka. Kita ketawa dulu. Indonesia ini bukan negara yang gampang ditakut-takuti dengan nama besar negara lain. Inggris memang punya perjanjian pertahanan dengan Malaysia. Tapi mari kita lihat realitasnya. Inggris itu negara yang lebih fokus ke politik dalam negerinya sendiri. Apa iya mereka mau habis-habisan untuk Malaysia? Belum tentu. Dan satu hal yang harus diingat, Indonesia bukan bangsa yang bisa dijajah lagi. Kita bukan koloni yang tunduk pada negara manapun. Sejarah membuktikan kita selalu berdiri tegak melawan segala bentuk penjajahan. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Indonesia harus bersikap tegas. Kita bukan bangsa yang bisa dipermainkan. Pemerintah harus memastikan bahwa kasus penembakan ini diusut tuntas. Dan Malaysia tidak bisa seenaknya bertindak di perbatasan. Lalu, kalau ada pihak yang meremehkan Indonesia, kita jawab dengan fakta. Ekonomi kita lebih besar. GDP Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Militer kita lebih kuat. Indonesia masuk dalam jajaran kekuatan militer terbesar di dunia. Sumber daya kita lebih melimpah. Kita punya segalanya, minyak, gas, sawit, nikel, dan lainnya. Kita tidak perlu sombong, tapi juga tidak boleh diremehkan. Jadi, buat Malaysia yang merasa lebih hebat, hati-hati dengan kata-kata kalian. Hubungan baik itu penting, tapi jangan sampai kelembutan kami dianggap kelemahan. Karena kalau Indonesia sudah bangkit dan marah, sejarah membuktikan, kita selalu menang. Sekarang, mari kita lihat realitasnya. Setiap kali ada gesekan, selalu ada pihak di Malaysia yang merasa lebih unggul. Mereka mengancam, menyindir, bahkan menghina. Tapi mereka lupa satu hal. Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak-injak. Coba kita bicara fakta. Ekonomi Indonesia sedang tumbuh pesat. Sementara Malaysia, ya kita tahu ekonomi mereka juga berkembang, tapi coba bandingkan. Indonesia punya sumber daya lebih banyak, pasar lebih besar, dan ekonomi yang lebih mandiri. Kalau kita mau, kita bisa saja memblokir ekspor tenaga kerja ke Malaysia. Bayangkan dampaknya. Berapa banyak proyek yang bakal macet?
Berapa banyak industri yang akan kekurangan tenaga kerja? Dan bicara soal kekuatan, mari kita lihat militer Indonesia. Kita bukan negara sembarangan. TNI sudah terbukti di berbagai misi internasional. Dengan modernisasi alutsista dan pengalaman tempur, kita siap menghadapi siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan kita. Tapi ini bukan soal adu kuat, ini soal harga diri. Ada yang masih suka bicara soal siapa yang lebih maju? Mari kita bahas. Indonesia sudah ada sebagai bangsa yang besar sejak zaman kerajaan. Majapahit, Sriwijaya, Mataram, semua itu bagian dari sejarah kejayaan kita. Sementara Malaysia, kita semua tahu, mereka baru merdeka tahun 1957, dan itu pun masih dengan campur tangan Inggris. Jadi sebelum bicara soal siapa yang lebih unggul, ingat dulu siapa yang lebih dulu berjuang dan mandiri. Kita juga tidak lupa sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia, 1963 sampai 1966. Waktu itu, siapa yang mereka panggil untuk melindungi diri? Inggris! Itu sudah menunjukkan bahwa mereka selalu bergantung pada negara lain. Dan sekarang mereka masih pakai strategi yang sama. Kalau ada konflik, Inggris akan membantu. Maaf, ini bukan era kolonial, ini era di mana Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa besar yang disegani. Sekarang kita tegaskan lagi, Indonesia tidak takut. Kita bukan bangsa yang gampang ditekan, tapi kita juga bukan negara yang suka mencari masalah. Kita selalu mengutamakan perdamaian, persahabatan, dan diplomasi. Tapi kalau ada yang coba merendahkan kita, mengancam rakyat kita, menghina negara kita, jangan salahkan kalau Indonesia akhirnya bersikap keras. Jadi untuk Malaysia kita kasih satu pesan. Hargai hubungan baik ini. Jangan cari masalah. Jangan merasa lebih hebat. Karena kalau kalian terlalu jauh melangkah, Indonesia akan membalas dan kalian tahu sendiri akibatnya. Sekarang, mari kita bicara lebih jujur. Indonesia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan Malaysia. Kita ini serumpun, punya banyak kesamaan budaya, bahasa, bahkan sejarah. Tapi masalahnya ada saja pihak di Malaysia yang merasa lebih hebat dan selalu merendahkan Indonesia. Kita beri contoh. Tiap ada kasus pekerja migran, kita diperlakukan tidak adil. Selalu ada alasan dari mereka. Mereka masuk secara ilegal. Mereka melanggar aturan. Oke, aturan itu penting. Tapi bagaimana dengan cara mereka memperlakukan tenaga kerja Indonesia? Kekerasan, eksploitasi, bahkan ada yang berakhir tragis. Kalau memang mau bicara aturan, mari kita bicara adil. Jangan hanya bicara soal orang Indonesia datang ke Malaysia. Lihat juga berapa banyak orang Malaysia yang cari rezeki di Indonesia. Dari perusahaan minyak, perkebunan, sampai properti, banyak bisnis Malaysia berkembang di sini. Apakah Indonesia pernah mengancam mereka? Tidak. Karena kita paham, hubungan ekonomi itu dua arah. Bukan satu pihak merasa lebih dominan. Jadi berhenti pakai narasi, kami lebih maju, kami lebih kaya, atau kami bisa usir pekerja Indonesia. Kenapa? Karena faktanya, Malaysia juga butuh Indonesia. Dan buat yang masih mimpi kalau Indonesia bisa ditakut-takuti, bangun! Kita bukan negara yang bisa ditekan dengan ancaman perang atau campur tangan asing. Mereka suka bilang, kalau ada perang, Inggris akan membantu kami. Lucu. Seolah-olah Indonesia ini takut dengan ancaman itu. Kita tanya balik, apa Malaysia siap menghadapi konsekuensinya? Mari kita ingat, kalau Indonesia serius, kita bisa. Blokir ekspor pangan ke Malaysia. Beras, kita punya. Minyak sawit, kita eksportir terbesar. Kalau kita batasi ekspor, apakah Malaysia siap? Blokir tenaga kerja. Mau bereskan proyek tanpa pekerja Indonesia? Silakan coba. Tekan balik lewat diplomasi. Kita punya hubungan kuat dengan negara lain. Indonesia bukan negara kecil yang bisa ditekan. Jadi, kalau ada yang bilang Indonesia takut perang, mari kita jawab dengan satu kalimat, Indonesia tidak takut perang. Tapi kita lebih memilih untuk tidak membuang waktu menghadapi kesombongan. Sekarang, apa yang harus dilakukan pemerintah kita? Tegas. Jangan biarkan ini terus terjadi. Kasus penembakan di perbatasan harus diusut tuntas. Ini bukan kejadian pertama, dan kalau kita diam, ini akan terus terulang. Perlindungan untuk tenaga kerja kita harus lebih kuat. Jangan sampai TKI diperlakukan seperti warga kelas 2. Diplomasi boleh, tapi harga diri jangan ditawar. Kalau ada negara yang meremehkan kita, beri respons keras.
Dan untuk rakyat Indonesia, kita harus bersatu. Jangan terpecah karena propaganda. Jangan biarkan siapapun merendahkan bangsa kita. Karena satu hal yang harus diingat oleh siapapun yang meremehkan Indonesia. Kita bangsa besar, kuat, dan kalau kita bersatu, tidak ada yang bisa menundukkan kita. Lihat aja, sejak Pak Prabowo resmi jadi presiden terpilih, ada yang kayak cacing kepanasan. Setiap hari nyari celah buat nyerang, tiap detik cari bahan buat menjatuhkan. Lucunya, yang paling ribut justru bukan rakyat biasa, tapi mereka yang dulu menikmati kekuasaan. Gampang, karena mereka tahu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Indonesia berubah. Dulu, kita dianggap anak bawang di ASEAN. Sekarang, Indonesia mulai unjuk gigi, nggak lagi tunduk pada kepentingan asing. Mereka takut. Takut kalau Pak Prabowo berhasil membangun Indonesia yang lebih kuat, mereka kehilangan panggung. Mereka nggak siap melihat Indonesia bangkit. Karena selama ini mereka nyaman dengan status quo. Nyaman jadi elit yang berbisik-bisik di belakang layar, mengatur negara demi kepentingan mereka sendiri. Sekarang, Prabowo datang dengan visi besar, dan mereka mulai panik. Lihat aja, mendadak muncul pakar di media sosial. Ada yang sok tahu soal ekonomi, padahal dulu cuma diam waktu utang makin numpuk. Ada yang tiba-tiba peduli rakyat kecil, padahal dulu mereka yang jual aset negara. Ada yang teriak-teriak soal demokrasi, padahal dulu mereka yang bungkam suara oposisi. Lucu kan? Dulu kemana aja? Kok sekarang mendadak jadi kritis? Jangan salah paham, kritik itu penting. Tapi kalau kritiknya penuh kebencian, tanpa data, cuman asal jeplak, itu namanya bukan kritik. Itu cuma curhatan orang gagal move on. Mereka boleh nyerang Prabowo siang malam, tapi fakta nggak bisa dibantah. Indonesia sekarang beda, militer diperkuat. Kita nggak mau lagi diremehkan. Ekonomi mulai mandiri. Kita bukan budak negara lain. Kesejahteraan rakyat jadi prioritas. Bukan cuma janji kampanye. Jadi buat yang masih nyinyir, yang masih berharap Indonesia kembali ke era lama, mending simpan energi kalian. Karena satu hal yang pasti, Prabowo sudah di kursi RI 1 dan Indonesia tidak akan mundur. Sekarang bukan saatnya drama politik nggak jelas. Bukan waktunya saling jatuhkan. Sekarang waktunya kerja. Yang masih teriak-teriak, yang masih main drama, silakan. Tapi jangan harap rakyat ikut tersesat. Karena kami tahu, di bawah Prabowo Indonesia menuju kejayaan. Jangan heran kalau ada yang terus-terusan nyerang Prabowo. Mereka bukan cuma panik, tapi juga takut. Kenapa? Karena kalau Indonesia jadi kuat, mereka nggak bisa lagi main belakang. Coba kita lihat pola mereka. Saat Prabowo perkuat pertahanan, mereka bilang boros anggaran. Padahal dulu mereka yang bikin alutsista kita ketinggalan zaman. Saat Prabowo dorong ketahanan pangan, mereka bilang utopia. Padahal dulu mereka yang biarkan impor ugal-ugalan. Saat Prabowo bawa diplomasi yang lebih tegas, mereka bilang terlalu keras. Padahal dulu mereka yang tunduk sama asing. Mereka nggak mau Indonesia berdikari. Mereka nyaman dengan Indonesia yang bergantung sama negara lain, jadi mereka bisa tetap dapat untung dari belakang. Itu sebabnya mereka nggak mau Prabowo sukses. Dulu kita sering lihat, Indonesia jadi kacung di rumah sendiri. Investasi asing masuk, tapi kita cuma jadi penonton. Ekonomi dikuasai asing, rakyat cuma jadi pekerja kasar. Itu era lama. Di bawah Prabowo, Indonesia berubah. Kita perkuat industri dalam negeri. Kita bangun kekuatan ekonomi sendiri. Kita pastikan rakyat kita bukan sekadar buruh, tapi pemilik. Jadi buat yang masih berharap Indonesia tetap jadi kuli Singapura, tetap jadi pekerja murah di Malaysia, lupakan. Era itu sudah selesai. Mereka pikir rakyat masih gampang dikibulin dengan isu basi. Salah besar. Rakyat lihat sendiri bagaimana Prabowo berjuang selama ini. Rakyat tahu sendiri siapa yang benar-benar peduli dengan bangsa. Rakyat sadar sendiri mana pemimpin yang kerja nyata dan mana yang cuma banyak omong. Mereka boleh terus nyerang. Tapi satu hal yang pasti, Prabowo tetap jalan, Indonesia tetap maju. Dan buat mereka yang masih cacing kepanasan, silakan teriak sepuasnya. Tapi Indonesia nggak akan berhenti bergerak ke depan.